Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami selaku perwakilan Amir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menyampaikan beberapa informasi agenda Ramadan pada 1446 Hijriah di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, bertindak selaku imam sholat isya dan tarawih Ustaz Raden Muhammad Ali SSM MPD. Penceramah kajian tarawih Ustaz Raden Muhammad Ali SS MPD. Berikutnya yang kedua, imam dan penceramah kajian subuh Ustaz Munasir Aziz. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa mulai pukul 17.00. Yang kedua, tadarus Al-Quran setiap pukul 21.00 sampai selesai. Yang ketiga, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, pesantren Ramadan khusus anak-anak. Berikutnya yang keempat, takmir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Selanjutnya yang kelima, infak subuh pada pagi hari tadi sudah terkumpul sebesar 105.000 rupiah dan sekarang jumlahnya sudah mencapai 1.652.000. Terima kasih jazakumullah khairan. Untuk memulai kajian tarawih malam ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Raden Muhammad Ali SS MPD dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dan seluruh jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat isya dan insyaallah akan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam yang kelima Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan diterima dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan untuk terus melaksanakan ibadah Ramadan sampai akhir nanti. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini kita semakin prihatin dengan kondisi bangsa kita, di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang itu sesungguhnya sangat memalukan. Yang paling baru mungkin paling grace yaitu Pertalite yang dioplos dengan harga Pertamax, dan kalau di kalkulasi diperkirakan per tahun negara atau masyarakat dirugikan hampir 200 triliun per tahun, dan ini sudah berjalan selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun kurang lebih sudah 1.000 triliun
yang sudah dikorupsi. Dan yang korupsi itu bukan orang-orang miskin, salah satunya adalah anak dari raja minyak yang sudah berpuluh-puluh tahun bisnis minyak, dan tentu beliau adalah orang yang sangat kaya raya, tapi masih bisa korupsi, masih senang korupsi. Kira-kira begitu. Nah, kita sebagai umat Islam sesungguhnya telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu. Di dalam agama dikenal yang namanya ifah. Ifah itu semua usaha perilaku yang diupayakan dalam rangka untuk menjaga nama baik dan harkat martabat pribadi. Maka kalau orang masih punya ifah, maka dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang bisa merusak nama baiknya dan juga menghancurkan reputasi dirinya, bahkan keluarganya. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, dalam waktu yang singkat, saya akan menyampaikan bagaimana Islam itu memerintahkan kepada semua umatnya untuk bisa menjaga nama baik, harkat dan martabat dirinya, dan tentu keluarga dan bangsanya. Hadirin rahimakumullah, secara istilah ifah itu berarti memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Ada 3 bentuk ifah yang secara jelas diajarkan di dalam Islam, dan mungkin malam hari ini hanya akan memungkinkan membahas 1 poin saja. Yang pertama, wujud dari akhlak pribadi muslim dalam hal ifah, yaitu menjaga dirinya dari segala sesuatu yang terkait dengan seksualitas. Jadi salah satu cara kita menjaga harga diri, harkat dan martabat kita, nama baik kita adalah menjaga diri dari hal-hal yang menyimpang dari aspek seksualitas. Bagaimana caranya? Caranya bisa dilihat atau dipraktekkan dari 3 aspek. Yang pertama, cara berpakaian. Yang kedua, cara memandang, melihat dengan mata. Dan yang ketiga, dari sisi pergaulan. Pertama, dari sisi berpakaian. Mohon maaf, ini memang yang sensitif biasanya wanita. Seorang muslim atau muslimah itu diperintahkan untuk menjaga pakaiannya, terutama ketika tampil di ruang publik, di jalan, kemudian di tengah masyarakat, atau mungkin di sekolah, di pasar, ketika naik motor dan sebagainya. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga auratnya. Kalau laki-laki minimalnya itu dari pusar ya sampai lutut, itu minimal. Tetapi tentu ada, selain secara syariat juga ada estetika. Maka seorang muslim yang baik laki-laki yang berpakaian yang utuh. Kalau Indonesia ya pakai baju, pakai celana panjang. Kalau di luar seperti itu. Nah, yang sensitif, yang wanita. Di dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana wanita misalnya memakai jilbab. Jilbab itu yang menutup, misalnya menutup badannya, ya. Maka pakaian itu pertama harus longgar, walaupun menutup aurat. Kalau ketat, ya, maaf, di dalam bahasa apa itu medsos ada namanya jilbab itu ya. Nah, itu singgungan sebenarnya. Dia pakai jilbab tapi laku-laku tubuhnya bahkan yang menonjol ditonjol-tonjolkan. Itu sudah menurunkan harkat martabat seorang wanita muslimah. Yang pertama harus longgar, yang kedua tetap harus menutup aurat.
Longgar tapi nggak utuh, sama saja. Longgar tapi di atas lutut perempuan misalnya begitu, itu sudah menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sebagai seorang muslim. Yang ketiga adalah bahannya itu tidak transparan. Walaupun menutup aurat, kemudian longgar tapi semrawang, nah itu juga melanggar aturan syariat Islam. Jadi yang pertama dari sisi pakaian, yang kedua dari sisi pandangan, bagaimana kita memandang terutama lawan jenis, laki-laki memandang perempuan dan perempuan memandang laki-laki. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah? Maka kita diperintahkan untuk namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Maka kalau laki-laki melihat perempuan tidak boleh, maaf, matanya itu bahasa katanya jelalatan nggak boleh. Begitu juga perempuan. Ya, kalau kita terpaksanya melihat lawan jenis yang bukan muhrim, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ibunya, dengan pakaian yang tidak sesuai syariat, maka cukuplah hanya pandangan pertama, yang itu tidak disengaja. Maka sudah kalau mengatakan itu masih halal karena sifatnya itu apa? Spontan. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, hukumnya sudah haram. Nah ini terkait dengan cara berpakaian tadi wanita. Maka wanita kalau berpakaian, berpakaianlah yang sesuai dengan aturan Islam. Maka tidak akan mengundang pandangan dari lawan jenis untuk memandang secara berlebihan. Banyak kejadian itu misalnya pemerkosaan, penyiksaan dan sebagainya, di antaranya itu karena timbul dari stimulus rangsangan atau trigger yang diberikan oleh lawan jenis. Orang yang tadinya tidak berbuat, tidak berniat melakukan sesuatu yang secara hukum melanggar jadi kriminal atau secara syariat menjadi dosa, awalnya tidak, tapi karena dipancing, dirangsang, di-trigger oleh pakaian, katakan wanita yang ditutup aurat, maka terjadilah peristiwa maksiat atau tindakan kriminal. Kemudian yang ketiga, dari sisi pergaulan. Di dalam Islam tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan di tempat yang sepi. Ya, misalnya di sini ada teman sekolah dan sebagainya, ya laki-laki perempuan terus belajar kelompok nyepi di mana di pantai Parangtritis misalnya, gitu ya. Itu sudah melanggar aturan. Termasuk maaf, hati-hati antar tetangga, ya kadang-kadang mohon maaf ya sesama profesi, mungkin sama-sama karyawan-karyawati mau pulang hujan, mau naik bis nggak ada, misalnya kita harus diantisipasi betul. Termasuk dianggap berdua-dua di tempat sepi ketika bepergian jauh dari rumahnya, misalnya orang beruntapan, ya dia pergi ke Semarang janjian di pasar mana itu, di Simpang 5, ya sana kami di Simpang 5 tapi nggak ada orang sini, nggak ada yang tahu di sana. Berdua-duaan belanja, berasik-asikan, itu juga termasuk bagian dari yang melanggar syariat Islam. Karena apa? Kata Rasulullah, kalau ada satu laki-laki dan satu perempuan melakukan khalwat, menyepi di tempat yang sepi, maka dipastikan setan akan masuk kepada dua-duanya. Ya, termasuk mohon maaf, mungkin masih ada yang suka boncengan laki-laki perempuan ya, bukan muhrim, awalnya jauh-jauhan, lama-lama direm mendadak, nempel, kemudian timbul getaran-getaran, dan lama-lama terjadilah hal-hal yang mereka inginkan. Nah, itu awalnya bermula dari seperti itu. Ya, termasuk mohon maaf ketika mungkin di kos-kosan, yang punya kos-kosan hati-hati, tanggung jawabnya di Jogja ini dan agak banyak di kos-kosan, agak bebas, ya tidak ada yang ikut semang. Kos-kosan sepenuhnya diserahkan pada mahasiswa atau yang tinggal di kos itu. Kemudian tidak diatur di situ masalah bertamu, tidak boleh tamu masuk ke kamar dan sebagainya. Itu sangat berbahaya dan potensi dimanfaatkan, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang secara syariat melanggar, dan itu melanggar apa yang dikatakan dengan ifah atau menurunkan harkat dan martabat
kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menjaga pandangan kita, menjaga pakaian kita, menjaga pergaulan kita, dan insya Allah itu akan menjaga marwah kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan juga sebagai umat Islam, dan lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, tubuh kita terlindung dari godaan-godaan yang bersifat seksual, dan sampai akhir hayat nanti terjaga diri ini kita semuanya hingga husnul khatimah, dan kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang aifah, yang bisa menjaga harkat dan martabat terutama dari sisi seksualitas. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.